wabarakatuh. Saya Desnita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasannya murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Namun, petani tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan sang musafir kehausan yang menemukan sumur mata air. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan dengan melihat semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang saya ampuh. Yang kedua, setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan. Saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Saya Desnita mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.